Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deni Melia SPDI. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Rasul Ulul Azmi. Kita sudah bahas tentang 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Nah, di antara 25 nabi dan rasul tersebut, 5 di antaranya tergolong ke dalam Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi terdiri dari kata ulul dan azmi. Kata ulul atau uli artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan kata al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan dan tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta tangguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul Ulul Azmi adalah 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, dan 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama adalah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia pada masa itu tidak mengacungkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang beriman. Kisah kedua adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim tersebut kepada Allah, maka doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Kisah ketiga adalah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberikan kawan yang membantunya. Akhirnya, Allah mengutus Nabi Harun yang tidak lain adalah saudara dari Nabi Musa sendiri untuk membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah, maka Nabi Harun diangkat Allah menjadi rasul. Kisah selanjutnya adalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja.
Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatnya ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang dibunuh adalah orang yang diserupai oleh Allah dengan Nabi Isa, yaitu yang bernama Yahuza atau Iskariot. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 157, yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Kisah terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah, sabar, dan bertanggung jawab serta pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang dengan sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu dapat kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam. Beliau tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah berkata, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini beliau isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan dan tidak terhalang oleh apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Beliaulah Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabis para Nabi dan Rasul. Sikap terpuji Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 7 Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Selanjutnya, dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah berfirman yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang kafir. Berikut ini adalah contoh sifat para Rasul Ulul Azmi yang bisa kita teladani. Yang pertama, teguh
dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Dan yang terpenting adalah selalu bersikap jujur, tidak pantang menyerah, dan jangan berdendam. Segeralah meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan, karena itu adalah kunci kebahagiaan. Sekian pelajaran kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.